Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama, hari pertama bulan Juni ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus, kita sudah memperingati hari Kamis kemarin bahwa Dia naik ke surga. Mengapa Dia naik ke surga? Karena memang Dia berasal dari surga, turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Setelah ditebus dosa manusia, Dia harus mengalami kematian dan bangkit hari ketiga, dan 40 hari di bumi, baru Dia naik ke surga. Hari ini saya berikan temanya adalah syarat untuk masuk surga. Sekali lagi, syarat untuk masuk surga. Dikatakan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut, sebab aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kita tahu banyak agama mengajarkan harus aturan A, B, C, D supaya mudah-mudahan masuk surga. Itu belum ada kepastian. Tetapi di sini Yesus HaMasiah memberikan jaminan kepastian bahwa Dia pasti menjemput kita dan dibawa masuk ke surga. Tetapi siapa-siapa yang harus dijemput oleh Dia harus mengikuti persyaratan yang Dia tegaskan kepada kita. Maka apa saja syarat yang harus kita lakukan supaya kita masuk surga? Yang pertama-tama, kita harus hidup di dalam Yesus, jadi anaknya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, bahkan bukan keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi kita lihat di sini, supaya kita bisa masuk surga, syarat pertama harus jadi anak Tuhan Yesus. Supaya kita jadi anaknya, kita harus menerima Dia di dalam hati kita. Kalau kita sudah menerima Yesus dalam hati kita, kita anaknya. Dia Bapak kita. Di mana Bapak kita berada, kita pun berada karena kita anaknya. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-7, bagaimana Nikodemus mengatakan,
Bagaimana caranya supaya aku bisa masuk surga? Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya harus dibaptis. Baptisannya bukan percik. Percik itu bukan baptisan. Tapi baptisannya adalah selam masuk ke dalam air. Sebagaimana Yesus HaMasiah dibaptis di sungai Yordan. Karena tujuan pembaptisan itu adalah menguburkan hidup lama kita, kutuk dari nenek moyang kita, dan kita bangkit dari air itu, kita sama dengan bangkit dengan kehidupan daripada Yesua Masiah, dan kita memakai Yesua dalam diri kita. Jadi harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, artinya harus dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, apa syaratnya? Kita harus dipimpin Roh Kudus setiap hari dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang buah Roh Kudus kita tahu Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23. Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang seperti itu. Jika kita ingin masuk surga, harus hidup dalam buah-buah Roh Kudus, dan juga buah Roh Kudus pertama adalah kasih, dan buah kasih adalah dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Jadi kalau saudara dan saya ingin masuk surga, harus hidup dalam Roh Kudus setiap saat, membuahkan buah-buah Roh Kudus, dan membuahkan buah kasih. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan atau syarat yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan hidup lama kita. Kita tahu ada setiap manusia punya latar belakang yang tidak baik dalam hidupnya. Bahkan mungkin dari nenek moyangnya ada kutuk, ada berbagai macam penyakit dan segala macam, dan kekecewaan masa lalu. Tapi kita belajar dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 13-14 dikatakan, "Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya, tetapi satu hal di satu sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang, dan di sisi lain dan menjangkau kepada apa yang di depan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam HaMasiah Yesua." Kita ingat Paulus latar belakang ahli Taurat, penganiaya jemaat, tetapi ketika dia bertobat, dia melupakan semua konsep-konsep ahli Taurat zaman dulu. Maka jika engkau ingin masuk surga, masa lalumu, perbuatanmu yang tidak baik, perbuatan orang kepadamu tidak baik, lupakan semua, fokuskan dirimu kepada Yesua HaMasiah supaya engkau layak masuk surga. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Syarat berikutnya, kita harus hidup meneladani sifat-sifat Yesua HaMasiah. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kita tahu dia seorang raja, dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, tapi meninggalkan segala kehebatannya, mengambil rupa seorang hamba, melayani, membasuh kaki daripada murid-muridnya. Itulah sikap hati dia, lemah lembut dan rendah hati.
ada orang yang berdosa dibawa kepadanya, yang kedapatan berbuat zina menurut ahli Taurat, ini harus dirajam pakai batu. Tetapi Yesus mengatakan, aku setuju, tetapi silahkan yang belum pernah berbuat dosa, dia yang melempar perempuan yang pertama kali. Dan semua orang pergi. Tuhan Yesus tanya pada perempuan itu, tidak ada yang lempar kamu, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak lempar kamu, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat ini sikap kerendahan hati, lemah lembutnya. Maka kita juga belajar, kalau ingin masuk surga, belajar seperti Yesus HaMasiah, sifat yang lemah lembut dan rendah hati. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Syarat berikutnya, harus menyangkal diri, siap pikul salib, dan bahkan siap mati karena mengikut Yesus HaMasiah. Dalam Markus 16 ayat 24-25, kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya, tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Artinya orang yang mati karena mengikut Yesus HaMasiah dijamin masuk surga. Selain itu, kalau kita mengikut Yesus HaMasiah, kita harus menyangkal diri. Artinya segala keangkuhan kita, keegoisan kita buang. Kita mau lebih mengutamakan pribadi daripada Yesus HaMasiah itu yang hidup dalam diri kita. Jadi kita perhatikan sekarang ini, di akhir zaman ini justru manusia semakin egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu dengan orang lain, tidak peduli. Tetapi jika Yesus HaMasiah ada di dalam hatimu, engkau berani berkorban demi orang lain supaya orang lain juga mengalami pertolongan daripada Yahweh melalui dirimu. Jadi jangan sampai karena egomu engkau terhalang untuk masuk surga. Kita tahu bahwa kita harus menyangkal diri. Ketika Stefanus memberitakan Injil dalam Kisah Rasul pasal 7, bagaimana dia diancam, kalau tetap memberitakan Injil kami akan rajam, lemparin kau pakai batu. Tetapi Stefanus tetap memberitakan Injil, dan pada akhirnya dia dibawa ke gunung dan dilempari sampai mati. Di akhir zaman ini, siapkan dirimu menghadapi masa-masa yang sangat sukar, bahkan nanti ada antikris yang akan harus memaksa kita untuk memakai chip 666. Maka kalau ada Yesus HaMasiah dalam dirimu, ada Roh Kudus, engkau sudah menerima Yesus tadi dalam hatimu menjadi anak Dia, maka engkau bisa menolak cap 666. Jadi kita juga harus menolak cap 666 itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 20 dikatakan demikian. Dan tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi-nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu dan mereka yang menyembah ikonnya selagi hidup. Keduanya dilemparkan ke dalam lautan api dan di dalam api belerang dibakar. Kita perhatikan di sini bahwa kita nggak boleh menerima cap 666 karena nanti akan dipasang chip di tangan kanan atau di dahimu. Jadi kalau itu engkau terima, berarti engkau tidak mungkin bisa masuk surga. Supaya engkau masuk surga,
tolak pemasangan chip di dalam tanganmu atau di dahimu. Dan kalau engkau misalkan gara-gara itu engkau dibunuh, engkau tidak perlu takut, sebab tadi dikatakan bahwa siapa yang mati karena mengikut Yesua, dia pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang berikutnya apa syaratnya? Kita harus memakai baju lenan halus, ya. Kita harus selalu memakai lenan halus setiap hari. Apa itu lenan halus? Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian kita sehari-hari lenan halus. Artinya apa? Perbuatan yang benar, perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu, keinginan dagingmu, harga dirimu. Lupakan itu semua, engkau gunakan perbuatan yang benar sesuai dengan pribadi Yesua HaMasiah. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu bergaul dengan Yahweh setiap hari, seperti yang dilakukan oleh Henokh dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 yang berbunyi demikian. Dan setelah memperanakan Metusalah, Henokh hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya ke surga. Luar biasa. Jadi di akhir zaman ini, mari kita semakin giat bergaul dengan Yahweh. Bergaul di sini bukan berarti hanya sekedar ngomong, tetapi setiap hari kita doa dan penyembahan, baca firman, merenungkannya, mempraktekkannya, mengandalkan Yahweh itu artinya kita bergaul dengan Yahweh. Senjata kita adalah firman Yahweh, dan jika kita anaknya, maka dia memberikan otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Lakukanlah itu, supaya ketika tadi Tuhan Yesus, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang dijemput? Orang-orang tadi yang melakukan kehendak daripada Bapa itu, melakukan firman Yahweh, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, hidup dalam buah-buah Roh Kudus, hidup dalam buah-buah kasih. Maka kapanpun Tuhan Yesus datang, engkau tidak perlu takut, sebab engkau dan saya pasti dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Bapa kami sangat baik, dan Engkau sudah naik ke surga, sediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri juga, supaya kami hidup kudus dan benar, selalu bergaul dengan Engkau, selalu hidup dalam buah-buah Roh-Mu, dalam buah-buah kasih-Mu, dan kami juga melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga belajar untuk mengasihi Yahweh Elohim kami dengan segenap hati, jiwa, akal budi kami, dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, supaya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali, dan membawa kami masuk dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, orang tua, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.